Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu dan Bapak dosen. Perkenalkan saya, Made Indira Fili Agustin dengan NIM E1R019092. Mohon izin untuk menyampaikan tugas yang telah saya kerjakan pada PBA Makro Excel, yaitu tugas form. Berikut tugas akan saya tampilkan. Ya, berikut ini adalah tugas yang telah saya kerjakan. Berikut adalah tampilan user form yang telah saya buat pada PBA Makro Excel. Nah, pada user form ini telah terdapat kolom untuk mengisikan NIM, nama, alamat, jenis kelamin, anak ke, agama, hobi. Yang kemudian data yang telah diisikan pada kolom-kolom tersebut dapat disimpan, dapat dihapus, dapat diedit, dapat dibuat tidak bisa diedit, dapat dikeluarkan user formnya, kemudian datanya dapat diloginkan. Kemudian user form ini dapat dimaksimum dan diminimumkan bentuknya. Selanjutnya user form ini dapat digunakan untuk mencari NIM pada data yang sudah diinput. Selanjutnya user form ini dapat digunakan untuk menampilkan data perseorangan. Kemudian user form ini dapat menampilkan preview tampilan yang akan terlihat jika ingin nge-print out data pada Excel-nya. Nah, untuk mengetahui apakah tombol-tombol ini sudah dapat berjalan, berikut saya akan mendemonstrasikan user form ini. Misalkan, saya memasukkan NIM E1R091030. Nah, dengan nama, misalnya Made, alamatnya Bertais. Jenis kelamin laki-laki, misalkan Made adalah anak kedua, agamanya Hindu, hobinya yaitu menulis. Nah, kemudian data ini dapat disimpan menggunakan tombol simpan. Nah, data Made tadi sudah tersimpan pada baris ke-6. Dapat dilihat pada baris ke-6. Selanjutnya, setelah data dapat disimpan, kemudian data Made ini dapat diloginkan. Jika saya klik login, maka yang akan muncul, selamat, Anda telah berhasil login. Oke. Selanjutnya, setelah tombol login, tombol lain yang bisa digunakan yaitu tombol minimum, digunakan untuk memperkecil ukuran user form. Kemudian kita dapat membesarkannya lagi ke ukuran semula dengan menggunakan tombol maksimum. Nah, ukurannya akan kembali seperti semula. Selanjutnya, setelah tombol maksimum minimum, tombol yang dapat digunakan yaitu tombol keluar untuk mengeluarkan user form ini. Kita klik keluar, nah user formnya akan di-hide. Selanjutnya, kita jalankan lagi user form ini. Nah, selain tombol-tombol yang tadi, tombol yang dapat digunakan yaitu tombol cari NIM. Misalkan kita klik cari NIM. Nah, akan muncul NIM tidak tersedia. Nah, mengapa demikian? Karena kita belum memasukkan NIM yang akan kita cari pada kolom NIM. Kita masukkan dulu NIM-nya di sini. Misalkan NIM yang kita cari adalah NIM atas nama Rahfailia, yaitu K1320102. Nah, sebelum kita cari, kita lihat dulu nih, K1320 berada pada baris keempat dengan agama Katolik. Apakah benar bisa digunakan untuk mencari? Kita klik cari nih. Nah, muncullah data seperti ini dengan nama Rahfailia, agamanya Katolik. Nah, akan muncul pertanyaan, apakah Anda ingin mengedit data ini? Nah, pertanyaan ini sengaja saya buat untuk meyakinkan seseorang yang akan menggunakan user form ini. Saya klik yes. Nah, pada user form ini setelah diklik yes, maka data ini bisa untuk diedit. Misalnya saya klik edit. Nah, jika ingin mengedit, maka tombol simpan akan otomatis terganti menjadi tombol simpan edit. Nah, jika ingin mengganti, maka di sini kolom-kolomnya dapat terganti. Misalnya Rafaeli jadi Rafaeli biasa, nggak ada A-nya. Misalnya Rafa saja. Kita simpan edit. Nah, yang namanya Rafaeli telah berubah menjadi Rafa pada baris keempat. Selanjutnya, tombol yang bisa digunakan yaitu tombol no edit. Nah, maka tombol no edit ini akan membuat kolom-kolom yang sebelumnya berisikan data tidak dapat disentuh, tidak dapat diganti lagi, yaitu seperti ini. Jika kita mengedit nama, tidak bisa, mengedit NIM juga tidak bisa.
Nah, untuk itu jika ingin mengedit, kita klik lagi di tombol edit. Nah, seperti itu. Selanjutnya, setelah tombol edit dan no edit, yang bisa berjalan yaitu tombol hapus. Tombol hapus di sini. Misalkan data yang saya akan hapus yaitu data ini, data Rafa pada baris keempat. Nah, nantinya ketika kita klik tombol hapus, data Rafa pada baris keempat akan hilang. Kemudian data pada baris kelima akan naik untuk mengisi baris keempat, yaitu data Agustin tadi. Nah, misalkan kita hapus. Nah, di sini saya sengaja membuat pertanyaan, apakah Anda ingin menghapus data ini? Maksudnya untuk mengonfirmasi lagi kepada audiens yang menggunakan, apakah benar ingin dihapus? Nah, di sini saya jawab yes. Nah, maka pada baris keempat akan hilang data Rafa tadi, yang akan digantikan dengan data Agustin yang sebelumnya berada pada baris kelima. Selanjutnya, setelah tombol hapus, kita bisa menggunakan tombol data. Sebelumnya saya keluarkan dulu. Nah, di sini saya ganti data yang ingin saya cari nanti, yaitu data pada baris kedua. Nah, selanjutnya kita ke sheet kedua. Nah, sebelumnya tadi kan di sini ada data Agustin. Saya akan merubahnya menjadi data kedua pada kolom kedua, pada baris kedua, pada baris kedua dengan nama Nindi, yang sebelumnya namanya Agustin. Sini saya akan ganti Agustin menjadi Nindi dengan cara ini, saya run dulu. Ya. Nah, seperti ini. Saya klik data karena sebelumnya tadi pada subdata telah saya ganti menjadi data print kedua, yang berarti baris kedua. Jika saya klik data di sini, maka akan muncul data Nindi secara perseorangan, lengkap dengan NIM, nama, alamat, Nindi tersebut anak keberapa, agama si Nindi, jenis kelamin si Nindi, apakah laki-laki, false, berarti Nindi bukan laki-laki, perempuan, true, berarti di sini Nindi berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya, hobi dari Nindi, yaitu apakah Nindi hobi membaca, jika false berarti salah, jika true berarti benar. Jadi di sini Nindi hobinya yaitu menulis, karena menulis yang memunculkan tanda true. Selanjutnya, di sini juga telah terdapat tanggal cetaknya. Tanggal cetak, jika ingin mencetaknya, terdapat tanggal cetaknya, yaitu tanggal 31/5/2021, tepat pada hari ini. Setelah itu, kita dapat menampilkan data ini, data pada sheet 1, untuk seperti apa akan ditampilkan jika di print. Sebelumnya saya keluarkan ini dulu. Sheet 1. Nah, ini sheet 1. Selanjutnya, kita akan menggunakan tombol preview. Kita run dulu. Selanjutnya di sini tombol preview. Jika saya klik tombol preview, maka akan tampil seperti ini, yaitu inilah tampilan yang akan terlihat jika kita ingin print out data pada Excel sesuai pada kolom preview ini. Mohon maaf sebelumnya jika terdapat suara yang mengganggu. Di sini setelah kita menampilkan kolom preview, jika ingin mengembalikan ke bentuk semula, kita bisa klik close preview. Nah, untuk menampilkannya lagi kita bisa klik preview. Nah, sebelumnya di sini Bapak, Ibu, saya mohon maaf karena di sini mungkin inilah kekurangan saya. Di sini saya belum mampu untuk menampilkan data secara keseluruhan. Misalkan tadi di kolom Excel terdapat hobi. Nah, tapi di preview ini saya belum mampu menampilkan hobi karena saya belum benar-benar memahami bagaimana caranya. Jadi di sini yang baru bisa tampil yaitu name, nama, alamat, anak, agama, dan jenis kelamin. Oleh karena itu, saya mohon maaf atas kekurangan saya. Selanjutnya, karena semua tombol telah dapat saya gunakan, oleh karena itu, saya akan menutup demonstrasi ini. Sebelumnya, saya akan mengucapkan terima kasih. Semoga Bapak dan Ibu dosen diberikan selalu kesehatan dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, saya tutup presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.